Mitra bisnis, sekelompok warga merusak toko minuman keras di Bekasi Timur dengan alasan warga setempat menolak toko itu di wilayah tersebut. Padahal, toko itu sudah mengantongi izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Bekasi. Saat ini kami telah tersambung dengan pengamat hukum pidana, Harjuno Wiwoho. Pak Harjuno, bagaimana Bapak mencermati mengenai hal ini? Ya, yang jelas kalau kita lihat kenapa masyarakat itu main hakim sendiri. Sederhana aja, Mas. Pada dasarnya kecenderungan masyarakat itu kan terjadi itu kalau bicara praktisnya karena mungkin masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap posisi institusi penegakan hukum yang mungkin apakah itu dianggap lamban dalam menangani atau merespon sesuatu yang secara spesifik, misalnya ada beberapa hal yang mungkin mereka tidak mengantongi izin dan sebagainya karena mungkin dianggap yang tidak mengantongi izin itu punya backingan dan sebagainya, sehingga tidak ada respon dari penegak hukum. Tapi terlepas daripada itu, kalau kita melihat dari situasi yang sekarang ini, karena ini sudah mengantongi izin, kita kan melihatnya dari posisi budaya hukumnya. Budaya hukum itu kan sikap dari masyarakat, nilai, keyakinan, persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya. Jadi kalau melihat dari posisi legal culture-nya di sini, kita melihat bahwa mungkin dari sisi yuridis memang toko itu sah, ya kan? Tapi kalau menurut saya, karena ini berbicara tentang budaya hukum, mungkin lingkungan di situ bertentangan dengan masyarakat sekitar yang memang masih memegang erat norma-norma agama. Jadi itu kan mungkin perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah dalam hal ini yang mengeluarkan izin juga harus meninjau secara ketat sebelum memberikan izin pada pemohon izin, sehingga tidak akan terjadi semacam kejadian-kejadian yang seperti ini. Tapi dari semua kondisi yang ada, kita harus menyeimbangkan aspek penerapan hukum terkhusus terkait budaya hukum. Karena di dalam posisi budaya hukum itu kan, kenapa? Karena memang budaya hukumnya menolak, masyarakatnya menolak. Karena ini terkait dengan masalah norma agama. Karena yang dijual ini urusannya miras, kan begitu. Di era digitalisasi sekarang, dapat tidak membuat izin usaha supaya lebih cepat dilakukan hanya dengan mengisi formulir saja secara digital? Nggak bisa, Mas. Kalau zaman sekarang ini meskipun itu secara digital, form itu tertulis, itu apapun kondisinya, mau itu di dalam pengurusan perizinan apapun, tetap harus ada surveinya. Karena di dalam proses digitalisasi itu kan ada titik lokasinya, Mas. Nah, di situ yang menurut saya ini jadi pemberi izinnya yang mungkin, kan kita kan tahu untuk mungkin meloloskan ini segala macam, dia mendapatkan izin, apalagi ini sesuatu yang bukan kita katakan untuk berjualan secara normal ya Mas ya. Yang dijual ini kan bukan makanan, bahan pokok atau mungkin perdagangan yang sifatnya mungkin alat-alat kebutuhan masyarakat. Ini kan sesuatu yang mungkin konsumennya aja kan memang kalangan-kalangan tertentu. Yang mana kejadian ini coba dilihat rujukannya. Bukan hanya terjadi di Bekasi, sebelumnya terjadi juga di Jogja. Ingat nggak? Mungkin di beberapa waktu itu di Jogja juga begitu, itu terjadi pengerusakan. Kenapa? Karena viral juga terkait masalah ya itu tadi, ada beberapa orang yang kalau saya melihat ya, jadi sekarang ini kan kayak minuman seperti itu yang secara sah legal itu biasanya hanya diperuntukkan di restoran atau hotel. Biasanya kan seperti itu. Karena minuman-minuman beralkohol itu tentunya ya itu bukan dalam posisi untuk minum terus kemudian sampai kehilangan kesadaran dan sebagainya. Kenapa kok masyarakat sampai mengambil tindakan? Karena ini kan sesuatu yang pada saat itu tidak dikontrol itu kan berdampak. Pada saat ada orang mabuk, berdampak kepada kriminal, pemerkosaan dan sebagainya. Mungkin situasi warga itu kan mengantisipasi hal itu. Kalau misalnya orang yang misalnya nih, maaf ya, minum minuman keras di hotel, alkoholnya, mereka pasti minum secukupnya aja gitu loh. Mereka nggak butuh minum sampai gimana. Tapi sekarang ini banyak sekali posisi supply minuman seperti itu yang mungkin dengan merek yang sama, tapi kualitasnya ternyata dia tidak original. Dia mungkin menjual dengan harga murah, sehingga itu membuat orang di kalangan manapun bisa menjangkau untuk membeli itu. Nah, itulah yang mungkin ada antisipasi dari warga masyarakat tentunya. Tapi terlepas daripada itu, kalau saya tetap melihatnya ini bagian daripada culture saja, Mas. Kalau itu mungkin dilakukan di daerah yang warganya tidak ketat secara norma-norma agama, ya mungkin
ya tidak akan terjadi seperti ini. Tapi coba bayangkan kalau di Jawa Timur gitu, di kompleks pesantren, di Jember, itu nggak ada jualan minuman begini, di Pekalongan, di Pare, Kediri, nggak ada jualan minuman ini, karena kan itu kan kampung santri, gitu loh Mas. Nah, di Bekasi ini kan tidak terlalu spesifik gitu, tapi harusnya disitulah pemberi izin itu melihat kondisi ini, itu norma di masyarakatnya seperti apa gitu Mas. Bahwa itu main hakim sendiri salah tidak? Ya salah, secara aturan hukum itu sesuatu yang tidak dibenarkan main hakim sendiri, karena kita ini kan negara hukum, tetap ada yang namanya hak asasi manusia. Setiap orang berhak mempunyai perlindungan-perlindungan, tapi dalam kaitan dengan budaya hukum, yaitu sesuatu yang tidak bisa dikontrol karena ini kaitannya dengan masalah masyarakat gitu Mas. Demikian pengamat hukum pidana Harjuno Wiwoho. Saya, Anto Wijaya.